Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Alif Ramadhani. Jadi di sini di kesempatan kali ini aku bakalan jelasin atau membahas topik tentang pemimpin lintas budaya, khususnya bagaimana komunikasi strategis dan manajemen menjadi tim multikular dan juga keterampilan penting bagi seorang pemimpin di era globalisasi. Nah, saat ini kan kita lagi hidup nih di dalam dunia yang semakin terhubung. Banyak banyak organisasi, perusahaan, bahkan juga institusi pendidikan terdiri dari individu yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Karena itu, seorang pemimpin tidak hanya dituntut mampu mengelola pekerjaan, tetapi juga dituntut untuk memahami perbedaan budaya yang ada dalam timnya. Jadi, di kepemimpinan lintas budaya ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memimpin individu dari berbagai latar belakang, seperti secara efektifnya itu kayak harmonis gitu. Hal ini tuh mencakup kemampuan memahami cara berpikir, kebiasaan, dan juga nilai serta cara berkomunikasi yang benar dari setiap anggota tim. Oke, dengan adanya sikap yang saling terbuka dan toleran, seseorang pemimpin itu pasti dapat membangun hubungan kerja yang lebih baik dan juga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan juga kondusif. Nah, salah satu faktor utama dalam pemimpin lintas budaya adalah komunikasi strategis, yang dimana komunikasi yang baik itu menjadi fondasi dari kerjasama tim yang kuat dan produktif. Ketika pesan disampaikan dengan jelas, resiko kesalahpahaman dapat diminimalkan. Dan juga selain itu, pemimpin juga perlu menyesuaikan gaya komunikasinya itu seperti apa, dengan karakteristiknya juga seperti apa, dan budaya anggota tim agar setiap orang itu merasa difahami dan juga dihargain. Nah, dari komunikasi strategis ini, dia itu juga berperan dalam membangun kepercayaan. Ketika anggota tim merasa nyaman untuk menyampaikan ide dan juga pendapat, kerjasama itu akan menjadi lebih efektif. Jadi, inilah alasan mengapa sih kemampuan komunikasi itu menjadi salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki setiap pemimpin modern. Selanjutnya, yang harus kita lebih pahami itu di mana pentingnya manajemen tim multikultural, yang di mana tim multikultural ini terdiri dari individu yang memiliki bahasa, nilai, dan juga budaya yang sangat beragam. Dari perbedaan tersebut, sebenarnya itu bukan hambatan, melainkan juga aset yang dapat menghasilkan ide-ide baru dan juga solusi yang lebih kreatif. Namun, ada beberapa nih keberagaman ini tuh harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan konflik. Dan dari sinilah peran pemimpin itu menjadi sangat penting untuk menjaga kerjasama dan juga memastikan setiap anggota timnya itu merasa dihargai dan tidak ada acuh tak acuh. Lalu adapun untuk membangun komunikasi lintas budaya yang sangat efektif, terdapat beberapa strategi di statement ini yang dapat diterapkan itu. Yang pertama, ada memahami karakter dan kebiasaan budaya setiap anggota tim. Yang kedua, ada menggunakan bahasa yang sederhana dan juga mudah dipahami oleh semua pihak. Lalu yang ketiga, ada menghargai setiap budaya tanpa membandingkan satu budaya dengan budaya yang lainnya. Dan yang tidak kalah penting adalah untuk melatih empati serta kemampuan mendengarkan secara aktif. Dengan cara ini, hubungan kerja yang kuat itu dapat terbentuk. Meskipun demikian, kepemimpinan lintas budaya juga memiliki berbagai tantangan yang sangat penting. Perbedaan bahasa seringkali menyebabkan miskomunikasi. Selain itu, perbedaan cara kerja, stereotip budaya, dan juga prasangka tertentu itu juga dapat memicu konflik dalam tim. Jadi karena itu, seorang pemimpin itu juga harus mampu mencari solusi yang adil dan juga mempertimbangkan lagi kebutuhan apa aja untuk anggota timnya. Seluruh anggota timnya juga dapat memihak kelompok tertentu. Yang perlu kita pahami juga teman-teman, di mana keberagaman itu merupakan kekuatan. Jadi, tim yang beragam cenderung menghasilkan ide yang lebih inovatif dibandingkan tim yang homogen. Jadi, ketika setiap anggota merasa dihargai dan juga diberikan kesempatan yang sama untuk berkontribusi, produktivitas organisasi juga akan meningkat.
Oleh sebab itu, keberagaman seharusnya itu dipandang sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Baik, sebagai penutup video kali ini, yang dapat saya simpulkan yaitu bahwa kepemimpinan lintas budaya itu merupakan keterampilan yang sangat penting di era globalisasi ini. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu memahami perbedaan budaya, berkomunikasi secara strategis, dan juga mengelola keberagaman dengan bijak, serta membangun tim yang secara harmonis. Dengan pendekatan tersebut, organisasi itu akan berjalan lebih produktif lagi, lebih inovatif lagi, dan juga mampu menghadapi tantangan global dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.